Renungan Hari Minggu Biasa ke-15, 13 Juli 2025. Tindakan kasih dan kemurahan hati. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai 14. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Saudara-saudariku terkasih, tindakan kasih dan kemurahan hati diibaratkan seperti ada pelangi setelah hujan, memberikan warna dan keindahan di tengah kesulitan, serta membawa harapan dan kelegaan bagi orang-orang di sekitarnya. Atau sering orang mengatakan tangan-tangan kasih yang lembut diibaratkan seperti merpati yang membawa damai dan pengharapan. Kedua ungkapan ini menggambarkan kelembutan dan kasih yang diberikan seorang kepada sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan cerita tentang orang Samaria yang bermurah hati. Tampil seorang ahli Taurat ingin mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudariku terkasih, dialog Yesus dengan ahli Taurat ini menampilkan dua hal, yakni inti isi hukum, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dan bagaimana orang mewujudkan kasih yang sesungguhnya terhadap sesamanya. Yesus menampilkan perumpamaan tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, bukan saja merampoknya, juga memukulnya, sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dalam perumpamaan ini ada tiga tokoh yang melewati jalan itu. Seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Bagaimana sikap mereka dan apa ajakan Yesus? Seorang imam dan seorang Lewi melewati jalan itu, hanya melihat tetapi tidak memberikan bantuan. Yesus mengajak ahli Taurat itu agar tidak meniru sikap dan perbuatan mereka. Datanglah seorang Samaria melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan dan memberikan bantuan nyata. Yesus mengajak ahli Taurat itu untuk memiliki gerakan kasih seperti orang Samaria itu. Tindakan orang Samaria ini adalah pengungkapan cinta kasih yang nyata. Orang Samaria itu menghadirkan Allah yang murah hati, Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasih. Saudara-saudariku terkasih, kasihnya nyata bukan diungkapkan dengan bahasa basi, dengan ungkapan kata-kata yang indah, tetapi tindakan nyata. Atas tindakan orang Samaria ini, Santo Fransiskus dari Sales dalam refleksinya mengatakan bahwa mencintai sesama dalam kasih berarti mencintai Allah dalam manusia. Kasih harus meresapi semua perbuatan kita dan harus menjadi ukuran dari segala-galanya. Kasih harus nyata. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus hari ini? Kita tahu hukum kasih dan bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama. Tetapi kita kurang melaksanakan hukum itu secara baik dan benar. Tuntutan Yesus bagi kita adalah bukan berbicara tentang cinta kasih atau mengetahui cinta kasih, tetapi melaksanakan dan mempraktekannya dalam hidup kita. Apa wujud nyatanya? Taat terhadap perintah-perintah Allah,
dan rela membantu sesama dalam segala kesulitan tanpa membeda-bedakan agama, golongan, suku, dan lain sebagainya. Bantuan yang kita berikan harus jauh melampaui perhitungan belas kasihan. Maka yang perlu mendapat bantuan adalah mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kita ada banyak yang tergolong hal ini, maka mari kita tergerak hati dan memberikan bantuan kepada mereka. Bantuanmu akan memberikan hidup, akan memberikan kebahagiaan. Semoga Anda senantiasa mendapat berkat dari Tuhan.